pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Bapak Ferry Max Samberi. Kepada yang bertugas disilakan. Pemerintah Kabupaten Teluk Ondama, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Riwayat hidup singkat almarhum Bapak Ferry Max Samberi. Nama Ferry Max Samberi. Tempat tanggal lahir Wasior 14 Agustus. Nomor induk pegawai 1967 0814 2005 021001. Pangkat golongan ruang penata muda 3A. Jabatan PLT Kepala Distrik Wondiboy. Satuan Kerja Distrik Wondiboy. 1 Romawi. Riwayat pendidikan: tamat sekolah dasar SD YPK Wondiboy tahun 1979. Tamat sekolah menengah pertama SMP YPK Nabire tahun 1983. Tamat sekolah menengah kejuruan SMA 572 Nabire tahun 1986. 2. Riwayat pekerjaan. 1. Almarhum diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 1 Februari tahun 2005 dalam golongan ruang pengatur muda 2A berdasarkan keputusan Bupati Teluk Ondama nomor .2 813.2 garis datar 183 tanggal 29 April tahun 2005 dan ditempatkan pada Sekretariat DPRD. 2. Almarhum diangkat sebagai pegawai negeri sipil terhitung tanggal 1 Februari 2007 dalam golongan ruang pengatur muda 2A berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Ondama nomor .2 821.1.2 garis datar 129 tanggal 30 Januari tahun 2007 dan ditempatkan pada Sekretariat DPRD. 3. Almarhum dinaikkan pangkat golongan setingkat lebih tinggi dari pengatur muda 2A ke pengatur muda tingkat 1 2B terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2009 berdasarkan 19 pada tanggal 1 Mei 2009 dan ditempatkan pada Sekretariat DPRD. 4. Almarhum dinaikkan pangkat golongan ruang setingkat lebih tinggi dari pengatur muda tingkat 1 2B ke pengatur 2C terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2013 berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Ondama nomor .2 823.2 garis datar 78 tanggal 5 Oktober tahun 2013 dan ditempatkan pada kantor distrik Wondiboy. 5. Almarhum dinaikkan pangkat golongan ruang setingkat lebih tinggi dari pengatur 2C ke pengatur tingkat 1 2D terhitung mulai tanggal 1 April tahun 2017 berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Ondama nomor .2 823.2 garis datar 178 tanggal 5 Oktober tahun 2017 dan ditempatkan pada kantor distrik Wondiboy. 6.
Almarhum dinaikkan pangkat golongan ruang setingkat lebih tinggi dari pengatur tingkat 1-2D ke penata muda 3A terhitung mulai tanggal 1 Oktober tahun 2021 berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Pondama nomor 2/823-3 tanggal 30 September tahun 2021 dan ditempatkan pada kantor distrik Wonniboy. 3. Riwayat jabatan. 1. Almarhum diangkat dalam jabatan bendahara barang dari tahun 2006 sampai dengan 2010 pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Teluk Pondama berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Pondama nomor 2/821.1.2/12 tanggal 30 Januari tahun 2006. 2. Almarhum diangkat dalam jabatan Kasubag Program dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD tahun 2010 berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Pondama nomor 2/821.1.2/20 pada tanggal 23 Februari tahun 2010. 3. Almarhum diangkat dalam jabatan Sekretaris Distrik Wonniboy tahun 2010 sampai dengan Februari 2023 pada kantor distrik Wonniboy. 4. Almarhum diangkat dalam jabatan PLT Kepala Distrik Wonniboy pada Pemerintah Kabupaten Teluk Pondama berdasarkan surat keputusan Bupati Teluk Pondama nomor 2/821.3/309 pada tanggal 8 Februari tahun 2023 sampai dengan saat ini. 4. Riwayat keagamaan. 1. Almarhum diangkat menjadi majelis jemaat pada Jemaat Sien Yesus Biyaraja Miai pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 4. Almarhum diangkat sebagai koordinator urusan PI Jemaat Sien Yesus Biyaraja Miai pada periode tahun 2022 sampai dengan 2027. 5. Riwayat penghargaan. 1. Almarhum diberikan sertifikat penghargaan pelatihan kearsipan nasional di era multimedia di Jakarta dengan nomor 014-5-PSPK-7 yang dilaksanakan oleh PSPK Pusat Studi dan Pengembangan Kearsipan pada tahun 2006. 2. Almarhum diberikan sertifikat penghargaan BIMTEK Reaktualisasi Pengelolaan Bidang Keuangan Daerah di Jakarta nomor 42-D-2-2008 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Ekonomi Nasional pada tahun 2008. 4. Almarhum diberikan penganugerahan tanda kehormatan Syata Lencana karya Syata 10 tahun dengan nomor /266-TK tahun 2020 yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020. 6. Riwayat keluarga. Almarhum adalah anak ke-7 dari 11 bersaudara dari pasangan suami istri almarhum Bapak Markus Samberi dan almarhumah Ibu Betsy Wakumuni. 2. Almarhum menikah dengan Ibu Hendrina Burdal pada tanggal 25 Oktober tahun 2005. Almarhum meninggalkan seorang istri, 4 orang anak dan 1 orang cucu. Almarhum meninggal karena sakit dan mengembuskan napas terakhir pada hari Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023 pada jam 8:20
di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Albert Troy. Almarhum meninggal dengan usia 55 tahun 9 bulan. Demikian riwayat hidup singkat almarhum Bapak Ferry Max Samberi. Rasiai 8 Mei 2023, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ujang Pewabak SIP MSI, Pembina Utama Mudia, NIP 1974 03 13 1995 03 1003. Demikian selesai. Selanjutnya kita akan mendengar ucapan duka cita dari keluarga besar Samberi Burdam Worisio yang akan disampaikan oleh Bapak Sony Samberi. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih pembawa acara untuk waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Ibu sidang perkabungan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mewakili keluarga besar Samberi Wakomunyu, Burdam Worisio, dan seluruh handai taulan yang berduka hari ini untuk menyampaikan sepatah dua kata mewakili keluarga. Yang pertama, tentunya secara manusia kami keluarga besar merasa kehilangan, karena tentunya kami keluarga sangat dan masih mengharapkan sosok seorang, saya sebut dengan kasih kakak Ferry yang kadang nama akrabnya dipanggil Ombe, harus dipanggil oleh Tuhan kembali ke sisinya. Kami keluarga mempunyai seorang kakak yang menurut kami punya peran penting bagi kami keluarga. Kakak ini serba bisa, dari dapur sampai ke apa saja kakak bisa kerjakan. Dan kami keluarga sangat bangga punya kakak, seorang kakak Ferry. Tetapi apa yang dirancang oleh Tuhan itu baik adanya, bahwa Tuhan telah memanggil kakak dari tengah-tengah keluarga besar ini, dan saya mewakili keluarga, kami harus ikhlas dan rela melepaskan kakak terkasih untuk kembali kepada Tuhan. Tentunya dalam pemerintahan juga telah dilaksanakan. Dan oleh karena itu, sekali lagi, pemerintah, daerah, dan masyarakat menyampaikan rasa hormat, penghargaan kepada almarhum Bapak Ferry Max Samberi yang telah mengabdikan diri bagi negara, bangsa dan negara, dan kepada daerah serta masyarakat di Kabupaten Teluk Wunam yang telah dicurahkan baik tenaga, pikiran, waktu, pengabdian yang telah diberikan. Diberkati oleh Tuhan dan para keluarga yang ditinggalkan, kiranya selalu dikuatkan iman dan diberikan ketabahan. Berikut kepada
jajaran BKPSDM diberikan petunjuk kiranya segera mempersiapkan segala hal terkait dengan administrasi kepegawaian dari almarhum, karena masih ada ibu dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya, segala sesuatu yang terkait dengan hak dari almarhum dapat segera diurus dengan baik sehingga dapat diserahkan kepada almarhum. Pemerintah daerah juga menyampaikan turut berduka cita yang dalam kepada keluarga besar Samberi Wakomoni, Burdam Worisio, atas terpanggilnya suami terkasih, anak, adik terkasih, saudara terkasih, orang tua terkasih, Bapak Ferry Max Samberi. Kita berdoa semoga semua hal yang dilaksanakan, dijalani dalam kehidupannya, diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Tuhan memberkati kita sekalian, dan terakhir dari pemerintah menyerahkan piagam kiranya tidak dilihat dari nilainya, tetapi apa yang bisa diberikan untuk menopang keluarga di masa duka ini. Kami akan serahkan dan berkenan mungkin Ibu dapat menerimanya. Piagam penghargaan kepada Bapak almarhum Bapak Ferry Max Samberi atas jasa dan pengabdiannya selama 18 tahun menjadi aparatur sipil negara dan terakhir menjabat sebagai Kepala Distrik Woniboi.
kita jadi Mei 2023 segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Komandan upacara mengambil tempat yang disediakan. Barisan disiapkan. Bupati Teluk Bondama selaku pembina upacara mengambil tempat yang disediakan. Lapor upacara pemberangkatan dan pemakaman almarhum Bapak Ferry Max Samberi Senin 8 Mei tahun 2023. Siap. Laksanakan. Penyerahan jenazah dari keluarga kepada pemerintah daerah secara simbolis berupa penyerahan foto almarhum kepada keluarga dipersilahkan. Nama keluarga menyerahkan jenazah almarhum Ferry Max Samberi untuk selanjutnya dilaksanakan pemakaman secara kedinasan sesuai ketentuan. Pengusungan jenazah. Hadap, gerak, gerak. Pada tangan penjara, dimulai. Selesai. Kepada almarhum Ferry Max Samberi, Kepala Distrik Wondiboy. Hormat, gerak. Cekap, gerak. Kerjakan. Tugas selamat jalan. Tugas selesai. Mulai. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara mengiringi pemindahan jenazah ke mobil jenazah. Pada almarhum Bapak Ferry Max Samberi. Hormat! Maju. Gerak! Jalan.
Laporan. Bupati Teluk Wondama selaku pembina upacara kembali ke tempat. Demikianlah prosesi penghantaran terakhir kepada jenazah almarhum Ferry Mark Samberi. Pasukan dapat dibubarkan. Kita akan melanjutkan ibadah pemakaman yang kedua di tempat peristirahatan yang terakhir. Untuk itu, sebelum kita memulai dengan ibadah, mari kita memuji Tuhan dengan bersama-sama dalam suara gembira ayat 51 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Bait pertama 1, 2 dan ketiga. Aman di tangan Yesus. Itu waktu saya persilakan untuk Bapak Pendeta melayani ibadah pemakaman yang kedua. Keluarga yang berduka dan Bapak Ibu sanak saudara yang kita bersama-sama memangku duka di. Mari kita memuji Tuhan dalam nyanyian suara gembira 51 ayat 1, 2 dan 3. Aman di tangan Yesus, aman di dan kata-kata seterusnya. Aman di tangan Yesus, aman di tangannya. Itulah perhentian, itu sejahtera. Dengan malaikat itu, kidungnya bergema dari istana surga atas berkaca. Aman di tangan Yesus, aman di pangkunya. Itulah perhentian, itu sejahtera.
Kepada Allah yang Maha Kuasa, kita serahkan almarhum Bapak Perimak Samberi yang telah dipanggil Tuhan. Kita menyerahkan padanya kepada tanah dengan pengharapan yang sungguh kepada kebangkitan dan hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, bumi dan laut akan mengembalikan orang yang mati di dalamnya, dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sidang perkabungan, kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 102 ayat 1, 2 dan untuk itu petugas yang mengatur liang disiapkan supaya bisa kita lanjutkan dengan peletakan krans bunga. Peletakan krans bunga. Untuk itu mohon perhatian untuk Bapak Ibu yang sebentar disebut namanya. Gerakan agak cepat-cepat, jadi soalnya panas juga. Dan kalau boleh rapat supaya cepat. Kita masuk pada peletakan krans bunga yang pertama. Mohon kesediaan dengan penuh hormat dan kerendahan hati pada Ibu terkasih untuk peletakan krans bunga yang pertama. Bersiap anak pertama, kedua, dan yang ketiga. Berikut anak yang pertama untuk peletakan krans bunga yang kedua. Bersiap-siap anak yang kedua.
Kemudian peletakan krans bunga yang ketiga, mohon kesediaan anak ketiga. Naik dari atas. Foto di sebelah boleh. Yang di atas saja, atas naik di atas. Banyak ya. Tarik. Terhop. Sapaan yang selalu ada disampaikan di masa panau, bapak panau selalu diingat. Itulah setiap saat kalau menyampaikan sesuatu selalu diawali oleh almarhum dengan sebutan di masa panau, bapak panau. Selamat jalan. Kemudian peletakan kelas bunga yang berikut dengan hormat mohon kesediaan Bapak Wakil Bupati Teluk Undama. Kemudian peletakan kelas bunga yang berikut dengan penuh hormat mohon kesediaan kemudian peletakan keras bunga yang jalan kepada sahabat kami, rekan kami, Bapak Kadis Wonniboy. Semoga kepada beliau sesuai ajaran kepercayaan dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat jalan. Hormat. 3